Panacea didefinisikan sebagai obat untuk semua kesulitan dan penyakit. Ini adalah obat, ramuan, atau barang lain yang dapat menarik pasien kembali dari ambang kematian dan menyelamatkan seseorang bahkan dalam keadaan terburuk. Penyembuh segalanya. Ini adalah ide yang luar biasa, ide yang akan menyelamatkan banyak nyawa, menghentikan penderitaan yang tak terhitung dan tidak perlu, dan meningkatkan pengalaman manusia dalam skala global yang permanen. Sayangnya, siapapun yang mengaku memiliki solusi untuk semua masalah, kemungkinan besar hanya mencoba menjual sesuatu kepadamu, kecuali tentu saja orang itu bekerja di organisasi SCP. Maka mereka mungkin mengatakan yang sebenarnya karena mereka mungkin saja memberitahumu tentang SCP-500. SCP-500 juga dikenal sebagai Panacea. Tampilannya benar-benar sederhana. Ini terdiri dari botol pil plastik kecil diisi dengan tepat 47 pil merah. Hanya ini yang tersisa dari satu-satunya obat ajaib yang diketahui di dunia. Ketika pil pertama kali ditemukan oleh organisasi, mereka digunakan dalam berbagai eksperimen untuk menentukan batas jika ada kekuatan penyembuhannya. Mereka menguji pil pada segala hal, mulai dari penyakit seperti kanker hingga cedera fisik seperti patah tulang paha. Dalam setiap kasus, satu pil yang diminum menyembuhkan subjek uji dari semua gejala dalam hitungan jam. Setelah menentukan bahwa SCP-500 dapat mengobati penyakit alami, ilmuwan organisasi memutuskan untuk menerapkannya pada penyakit yang lebih tidak wajar. Dua pil diizinkan untuk digunakan dengan SCP-008 untuk diberikan kepada anggota tingkat D yang telah terpapar. Pada saat persetujuan percobaan ini, ada 57 pil dalam kaleng. SCP-008 adalah prion kompleks atau protein yang gagal melipat dengan kemampuan untuk mengubah bentuk varian yang terbentuk dengan benar dari protein yang sama. Prion dianggap sebagai penyebab penyakit sapi gila di antara banyak penyakit neurodegeneratif yang melemahkan lainnya. SCP-008 tidak dikecualikan untuk kehancuran. Sesuatu yang menakutkan tentang penyakit prion lainnya adalah hilangnya kognisi, timbulnya demensia, kematian pasti, dan hingga 11 putaran. 20 jam setelah timbulnya gejala, orang yang terinfeksi akan mengalami koma, tapi itu bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Sistem saraf rusak dan sel-sel mulai mengalami nekrosis, tapi orang yang terinfeksi masih dapat bergerak. Mereka terhuyung-huyung dengan dua kaki. Mereka merangkak, mereka meraih, dan mereka menggigit. Mereka mencari rangsangan yang menunjukkan keberadaan manusia yang hidup dan tidak terinfeksi, dan mereka akan berusaha untuk melahapnya. Satu-satunya cara untuk menghentikan individu yang terinfeksi adalah dengan menghancurkan otak mereka sepenuhnya. Pada dasarnya, ini adalah wabah zombie. Dapat dimengerti bahwa organisasi memiliki kepentingan dalam menyembuhkan dan menahan SCP-008, sehingga Panacea menjadi sangat menarik. Untuk tujuan eksperimen, seorang anggota tingkat D dipilih secara acak dan diekspos ke SCP-008. Dalam waktu 3 jam, dia mulai menunjukkan gejala, demam 105 derajat, dan batuk serta muntah tak terkendali. Karena ingin melihat apakah mungkin menggunakan SCP-500 sebagai obat pada tahap terakhir penyakit, para ilmuwan yang melakukan percobaan membiarkan gejalanya berkembang, dengan subjek uji akhirnya mengalami koma. Setelah koma, degenerasi sel semakin cepat sampai dia mulai bergerak lagi. Matanya yang kusam dan tidak fokus berkeliaran di sekitar ruangan, dan dia menerjang ke arah seorang anggota staf peneliti menggigit lengannya. Tentu saja dia mengenakan perlengkapan hazmat untuk mencegah infeksi, tapi tingkat D tidak lagi memiliki kapasitas kognitif untuk memahami itu. Peneliti mengambil kesempatan untuk membuka rahangnya dan memasukkan salah satu pil SCP-500 ke tenggorokannya. Setelah pil ditelan, dia mengosongkan ruangan dan subjek tes di karantina. Setelah 2 jam, tim peneliti kembali menyelidiki hasil tes mereka. Apa yang mereka temukan adalah sesuatu yang luar biasa. Duduk di sel itu adalah pria yang benar-benar jernih, sehat meski tampak bingung, tanpa tanda-tanda penyakit yang sebelumnya merusak tubuhnya. Panacea mampu menyembuhkan SCP-008 bahkan pada tahap paling lanjut. Jadi mereka tahu bahwa SCP-500 bisa menyembuhkan penyakit prion seperti 008. Tapi apalagi yang bisa disembuhkan? Sejauh mana kekuatan medisnya yang luar biasa itu? Bisakah itu menyembuhkan penyakit yang hampir tidak memiliki dasar dalam pemahaman medis modern? Selanjutnya, satu pil disetujui dan dialokasikan untuk pengujian dengan SCP-409. SCP-409 adalah formasi batuan yang menyerupai kristal kuarsa besar. Itu disimpan dalam kotak granit tertutup dan tidak ada yang diizinkan menyentuhnya dengan zat apapun selain granit, kecuali selama eksperimen aktif. Siapapun yang melakukan kontak fisik dengan SCP-409 mengalami nasib yang aneh dan mengerikan. Mereka akan segera mulai mengkristal, tubuh mereka secara efektif berubah menjadi batu. Kristalisasi terjadi pada kecepatan kira-kira 1 inci per menit dan akan berlanjut sampai seluruh tubuh korban, luar dan dalam, mengeras. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan dan dianggap benar-benar tidak dapat diubah. Subjek 409D5 dipilih secara acak dari sekelompok anggota tingkat D sebagai kelinci percobaan untuk eksperimen SCP-500 berikutnya. Dia terkena SCP-409 menyentuhnya dengan jari telunjuknya. Sentuhan kecil ini lebih dari cukup untuk mengunci nasibnya. Setelah kontak, jari itu
itu segera mulai mengkristal, berentangkan tangannya, pergelangan tangannya, dan lengannya selama beberapa menit saat dia berteriak kesakitan. Sulit untuk memberikan SCP-500 dengan semua teriakan, tapi seorang peneliti dapat menutup mulutnya cukup lama untuk menelan pil. Dalam beberapa jam, para peneliti organisasi menyaksikan proses kristalisasi melambat dan kemudian berhenti. Setelah 9 hari di bangsal rumah sakit organisasi, proses kristalisasi telah benar-benar berbalik dan pria itu kembali normal. Dia masih melaporkan rasa sakit bayangan di bagian tubuhnya yang sebelumnya mengkristal, tapi bahkan itu hilang setelah beberapa hari. Setelah kesuksesan luar biasa dari uji coba SCP-008 dan SCP-409, organisasi putus asa untuk mensintesis SCP-500 versi mereka sendiri. Banyak percobaan dilakukan dalam upaya untuk mengisolasi bahan aktif dalam pil. Tapi setiap kali mereka menemukan apa yang tampak sebagai bagian ajaib dari pil anomali, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat mensintesisnya dan membuatnya menghasilkan hasil yang sama. Uji coba obat ekstensif dilakukan, meninggalkan jejak anggota tingkat D yang terluka dan tewas saat itu. Dengan dihilangkannya rute farmakologi tradisional, organisasi memutuskan untuk mengekspos beberapa pil ke berbagai SCP lain dalam upaya untuk entah bagaimana menciptakan kembali atau memperkuat efeknya. Sebagian besar hasilnya tidak heboh atau sama sekali tidak lancar, namun beberapa memang memberikan hasil yang menonjol. Satu pil diambil dari SCP-500 dan ditempatkan di dalam SCP-914 yang merupakan perangkat jarum jam besar dengan banyak pengaturan, mulai dari sangat baik hingga kasar, yang mampu mengubah materi dengan berbagai cara. Pil itu dimasukkan melalui SCP-914 pada pengaturan baik, dan mesin menghasilkan liontin perak kecil yang nantinya akan diklasifikasikan sebagai SCP-427. SCP-427 mempertahankan beberapa sifat penyembuhan dari bentuk aslinya, mampu meregenerasi sel-sel yang rusak dan membersihkan infeksi dari tubuh ketika dibuka dan diekspos ke subjek hidup. Selama pengujian itu mampu menyembuhkan flu biasa dalam hitungan menit. Namun tidak seperti SCP-500, liontin itu menghasilkan efek samping negatif yang mencolok. Paparan yang berkepanjangan terhadap sifat penyembuhan SCP-427 meningkatkan regenerasi sel dan optimalisasi sistem tubuh di luar ambang batas yang sehat. Paparan selama lebih dari 1 jam mengubah subjek uji menjadi massa jaringan tak berbentuk yang dijuluki binatang daging. Binatang berdaging ini sangat agresif dan akan menyerang apapun yang terlihat kecuali mereka dikalahkan. SCP-427 dimaksudkan untuk menjadi pengganti potensial untuk SCP-500 setelah jumlah pil yang terbatas habis, tapi potensi risiko penggunaannya telah menyebabkannya disimpan tanpa batas waktu. Dengan semua upaya untuk membuat versi SCP-500 yang berbeda namun sama efektifnya berakhir dengan kegagalan, organisasi malah mencoba mencari cara untuk menduplikasinya. Dalam satu kasus, percobaan dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan lebih banyak pil panacea, tidak menggunakan bahan kimia dan peracikan, tapi lebih ke metode yang jauh lebih tidak biasa. Setelah permintaan diajukan dan disetujui, 5 pil dari botol dipilih untuk diekspos ke SCP-038. SCP-038 adalah tanaman yang sangat unik, menyerupai pohon apel biasa, namun itu bisa tumbuh jauh lebih dari sekedar apel. Pohon itu dapat mengkloning objek apapun yang menyentuh kulitnya, menghasilkan klon di cabang-cabangnya di mana pohon biasanya akan berbuah. 5 pil yang dialokasikan disentuhkan ke kulit pohon dan tentu saja, klon kapsul merah mulai bertunas dalam hitungan detik. Tapi sementara pohon itu mampu mengkloning pil yang terlihat identik dengan SCP-500, efektivitasnya sangat kurang dibandingkan dengan yang asli. Pil cloning hanya sekitar 30% efektif dalam menyembuhkan infeksi yang mereka gunakan untuk mengobati, dibandingkan dengan efektivitas 100% dengan yang asli. Pil cloning disisihkan untuk pengobatan infeksi yang tidak terlalu parah, dan semua pil asli dikembalikan ke wadah penyimpanannya. Iya, hampir semuanya. Saat eksperimen selesai, tingkat D yang berpartisipasi dalam eksperimen berhasil mengantongi 1 dari 5 pil yang dialokasikan untuk tes. Ketiadaan pil itu tidak diketahui sampai hari berikutnya, di mana pil itu sudah tertelan oleh si pencuri. Ketika diinterogasi, pria itu mengakui bahwa dia telah mencuri pil itu untuk menyembuhkan mabuk yang sangat parah. Setelah metode jus acar, sandwich bacon, dan aspirin yang biasa dia lakukan gagal, karyawan itu segera dimusnahkan dan keamanan di sekitar SCP-500 diperketat secara signifikan. Setelah insiden ini, tidak ada anggota di bawah tingkat 3 yang diizinkan untuk menangani SCP-500 dalam kapasitas apapun. Saat pertama kali dibawa ke organisasi, ada sekitar 57 pil dalam wadah SCP-500, dan saat ini hanya tersisa 47 pil. Karena jumlah pil yang terbatas dan sejauh ini ketidakmampuan untuk menggandakannya dalam bentuk yang sama efektifnya, eksperimen dengan SCP-500 telah dibatasi secara drastis. Sebagian besar permintaan untuk eksperimen atau alokasi pil segera ditolak. Permintaan ini termasuk Dr. Gibbons yang meminta 2 pil diberikan kepadanya untuk perlengkapan medis pribadinya, serta percobaan yang diusulkan yang melibatkan SCP-253, sekelompok sel yang memiliki beberapa kemiripan yang kuat dengan kanker. Beberapa anggota di organisasi khawatir bahwa SCP-500 mungkin memiliki efek anomali lain yang dapat menyebabkan fiksasi obsesif pada mereka yang menghabiskan banyak waktu dengannya. Mengarahkan mereka untuk bereksperimen dengannya lagi dan lagi tidak dapat membiarkannya sampai mereka
memecahkan kode yang tidak dapat dipecahkan. Ini segera dianggap sepele dan tidak berdasar oleh tim peneliti SCP-500. Tentunya pekerjaan obsesif mereka dengan pil adalah pilihan mereka sendiri, tapi mungkin pihak tersebut ada benarnya. Lagi pula ada beberapa hal yang lebih meyakinkan daripada penyembuhan ajaib, dan tidak ada penemuan ilmiah yang lebih besar yang dibuat, tidak ada gunung yang lebih tinggi yang bisa didaki, dan tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada memiliki pil penyelamat dalam genggamanmu dan melihat jumlahnya berkurang satu demi satu, seperti butiran pasir yang keluar di antara jari-jarimu. Dengan hanya 47 pil yang tersisa dan tidak ada cara untuk membuatnya kembali di alam ini, mungkin panasnya adalah berkah dan kutukan. Pandangan sekilas yang menggoda tentang apa yang bisa dimiliki manusia, tapi tidak akan pernah benar-benar dicapai. Tapi, hey, mungkin mereka akan memecahkan kodenya jika mereka hanya mencoba satu eksperimen lagi. Dan mengapa tidak mencoba? Masih ada 46 yang tersisa, dan kemudian 45. Dan kemudian, mari kita berharap mereka mengetahuinya sebelum itu benar-benar habis. Sekarang tonton SCP-999, Monster Penggelitik dan Kelopak Mata SCP-131 untuk anomali yang lebih bermanfaat.